Beraninya ejek timnas Indonesia, ex-Wapres AFF malah dipermalukan medianya sendiri. Pikirkan negara sendiri saja yang sedang compang-camping ya. Peringatan dini untuk Patrick Kluivert PSSI, prediksi ini terjadi di ronde 4. Yuk Sobat Kamus Bola, kita simak selengkapnya. Duong Phulam melihat fenomena naturalisasi pemain yang dilakukan timnas Indonesia dalam perspektifnya. Sebagai orang Vietnam yang pernah menduduki kursi kedua jabatan penting di AFF, turut bersuara soal naturalisasi pemain, khususnya naturalisasi pemain timnas Indonesia yang disebutnya telah membawa skuad Garuda menorehkan prestasi luar biasa. Seperti halnya lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Duong, hal itu mustahil terjadi jika bukan karena pemain naturalisasi. Tim ini telah hampir sepenuhnya berubah setelah menggunakan pemain-pemain naturalisasi dari Eropa. Timnas Indonesia yang beranggotakan pemain naturalisasi kelahiran Belanda lolos ke putaran 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebuah prestasi yang tentu tidak mungkin diraih tanpa pemain-pemain naturalisasi, kata Duong Phulam. Pernyataan itu seperti ejekan yang menyakitkan bagi pemain lokal timnas Indonesia, tapi keprihatinan juga ia tunjukkan. Mantan orang nomor 2 di Federasi AFF itu mengkhawatirkan nasib pemain lokal di era gempuran pemain naturalisasi. Tak hanya di level senior, banyaknya penggunaan pemain naturalisasi menurutnya juga terjadi di level U20 dan U23. Banyak sekali pemain naturalisasi di timnas U23 dan U20, kata Duong Phulam lagi. Tentu saja, ini akan berdampak pada berkurangnya jumlah pemain lokal yang berkarir di dalam negeri. Lihat saja pemain lokal mereka tekun latihan setiap hari, tetapi lapangan bermain mereka semakin menyempit. Kesempatan berkembang mereka diambil alih oleh pemain naturalisasi, pemain muda bisa saja memilih jalur lain. Dan kekhawatiran terbesar Duong, pemain-pemain lokal yang kalah saing dengan pemain naturalisasi kehilangan gairah sepak bola. Hingga akhirnya mereka memilih jalan lain dalam berkarir dan membuat generasi sepak bola muda menghilang. Mereka akan memiliki karir lain untuk dijalani, alih-alih berlatih sepak bola. Lalu di manakah generasi sepak bola berikutnya? Pungkas Duong Phulam. Ya, sah-sah saja jika ada pihak luar yang menilai naturalisasi pemain dan keadaan di timnas Indonesia seperti apa. Namun jika melihat sampai saat ini, naturalisasi pemain timnas Indonesia dilakukan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selain itu, timnas Indonesia juga tidak mengesampingkan peran para pemain lokal yang berkualitas mumpuni. Hal itu sangat terlihat di setiap pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 yang dijalani skuad Garuda. Namun, salah satu media besar Vietnam, TheTao247.vn, malah meminta Duong Phulam tidak terlalu jauh mengomentari negara lain di atas timnas negaranya sendiri yang sedang compang-camping usai dibantai timnas Indonesia dan Malaysia. Tuan Duong Phulam tidak pantas mengomentari tim negara lain di saat tim negara sendiri sedang tidak baik-baik saja, tulis The Tao. Media tersebut juga membela pemain lokal timnas Indonesia. Timnas U17 Indonesia baru saja berhasil lolos ke Piala Dunia dengan pemain muda lokal. Itu membuktikan mereka tak hanya kuat karena pemain naturalisasi, tambah detail. Sebetulnya tak hanya Indonesia, Vietnam pun sedang gencar melakukan naturalisasi pemain. Sampai-sampai pemerintah Vietnam baru-baru ini memperbarui ketentuan perihal naturalisasi kewarganegaraan. Contohnya, setiap pemain diaspora atau keturunan Vietnam diperbolehkan memiliki paspor ganda. Hal itu membuktikan bahwa pemerintah Vietnam sendiri menyadari betul bahwa negaranya sendiri membutuhkan naturalisasi untuk bisa bersaing dengan negara tetangganya seperti timnas Indonesia dan juga Malaysia. Berita selanjutnya, menjelang babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyampaikan sinyal waspada kepada pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert. Erick menyebut bahwa Indonesia akan menghadapi tantangan besar di ronde ini, terutama karena laga akan digelar di negara yang menjadi tuan rumah yaitu Arab Saudi dan juga Qatar. Kami berusaha raih hasil maksimal. Kita bermain di Arab Saudi dan Qatar, tuan rumah putaran keempat. Statement saya pasti tuan rumah menguntungkan, ujar Erick kepada wartawan di Jakarta Jumat 4
Juli 2025. Pernyataan Eric itu menjadi peringatan awal bagi Kluivert bahwa keuntungan kandang yang dimiliki lawan-lawan Garuda bisa menjadi faktor pembeda di ronde krusial ini. Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC telah menunjuk Qatar dan Arab Saudi sebagai tuan rumah resmi untuk babak keempat kualifikasi. Keputusan ini sempat menimbulkan kontroversi dari sejumlah negara peserta. Namun, Eric menekankan pentingnya menghormati keputusan AFC dan fokus memperkuat persiapan timnas. Dalam situasi seperti ini, pengalaman dan kesiapan tim menjadi kunci utama. PSSI sendiri telah merancang uji coba internasional melawan Kuwait dan Lebanon pada September 2025 untuk mematangkan strategi timnas. Pertandingan melawan dua tim kuat Asia Barat ini menjadi panggung penting bagi Patrick Kluivert. Pelatih anyar timnas ini akan diuji dalam meramu formasi dan membangun chemistry pemain sebelum memasuki fase kompetisi yang lebih ketat pada Oktober mendatang. Lebih dari sekedar persiapan teknis, laga ini juga menjadi indikator sejauh mana adaptasi Kluivert dengan karakter pemain Indonesia dan tantangan atmosfer pertandingan di kawasan Timur Tengah. Erick Thohir menegaskan bahwa perjalanan menuju Piala Dunia 2026 masih panjang. Ia menyebut ada beberapa jalur yang bisa ditempuh Garuda, termasuk babak kelima dan play-off internasional. Babak menuju Piala Dunia itu ada putaran keempat, kelima, dan play-off seterusnya. Kita pernah menjalani hal serupa waktu play-off ke Olimpiade melawan Guinea di Prancis. Yang penting kita jangan jadi bangsa yang menyerah sebelum berjuang, untuk itu persiapannya harus baik, tegas Erick. Pesan ini menjadi sinyal bahwa hasil di ronde keempat bukan satu-satunya parameter sukses, namun mental dan proses menuju target besar tetap jadi prioritas. Wacana pergantian pelatih jika target tak tercapai pun ikut mengemuka. Namun Erick menegaskan bahwa PSSI tidak akan tergesa-gesa mengambil keputusan. Ia mengingatkan bahwa membangun fondasi sepak bola nasional membutuhkan proses panjang dan kesabaran. Semua usaha Coach Mochi, Satoru Mochizuki berusaha dengan timnas putri, kita mempersiapkan pemain muda dan diaspora di U19 dan U23. Semua perlu waktu. Kata Erick, PSSI juga memberikan kontrak 2 tahun kepada Patrick Kluivert dengan pendekatan serupa seperti yang pernah diterapkan pada Shin Tae-yong yang diberi kesempatan hingga 5 tahun menangani timnas. Coach Patrick ada kontrak 2 tahun, ya kita tunggu. Coach Mochi juga 2 tahun, semua tidak usah kesusu, terburu-buru, ujar Erick menambahkan. Selain strategi dan waktu, Erick menilai bahwa dukungan publik akan menjadi amunisi tambahan dalam menghadapi tekanan di level internasional. Ia mengajak masyarakat untuk tetap mendukung perjuangan timnas meski hasil belum memuaskan.